Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah hari ini, Jumat 20 Mei 2022. Mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara gereja mencatat lewat satu ungkapan menggambarkan pergumulan dan kesulitan di dalam menyebarkan Injil Kristus, di dalam mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Ungkapan itu yaitu semakin dibabat, semakin merambat. Artinya orang-orang Kristen dalam hidupnya sebagai pengikut Kristus menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, pergumulan, bahkan penganiayaan, sampai kehilangan nyawa. Banyak orang-orang Kristen dikambing hitamkan atas sesuatu kejadian dan peristiwa yang jahat yang bukan mereka lakukan. Ada banyak perkumpulan orang-orang Kristen ditutup, dikejar-kejar, gereja dibakar, para murid dibunuh. Namun dalam kenyataannya, kita melihat tidak sedikit yang bertahan. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para murid dan orang-orang percaya sepanjang perjalanan gereja bertahan dan tetap kokoh dalam imannya. Mereka tidak goyah. Mereka memikul salib sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus. Demikian halnya Rasul Paulus dalam nas renungan hari ini menunjukkan keteguhan hatinya menjawab tantangan yang dihadapi. Ketika itu ada orang-orang di Korintus yang tidak mengakui kerasulan Paulus. Ada orang-orang Kristen yang berbalik menyembah berhala dan percaya kepada tahyul dan cerita-cerita nenek moyangnya. Mereka berbalik meninggalkan imannya dari Yesus Kristus. Berkaca pada sejarah demikian, pada zaman ini kita juga menjumpai ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang bergumul mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus, walau harus mempertaruhkan jabatan dan posisinya di pekerjaannya. Ada banyak orang percaya tidak peduli ia tidak mendapatkan jabatan dan posisi yang empuk, asal tidak meninggalkan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Hal ini menjadi renungan kita pagi ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Sesungguhnya inilah kekuatan kita, yaitu pengharapan kepada Yesus Kristus sang sumber hidup kita. Pengharapan bahwa hidup kita telah dijamini, telah digaransi oleh Yesus Kristus, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya, kita telah dimenangkan. Walau kita sadar melihat beratnya tantangan yang kita hadapi, walau rasanya kita tidak berdaya dan sepertinya tidak mungkin menghadapinya, tetapi dengan mengandalkan Yesus Kristus, kita dimampukan berdiri tegak menghadapi setiap tantangan iman kepercayaan kita. Sesungguhnya kita sudah diberi kemenangan oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya kita telah digaransi bahwa hidup kita ini bukanlah soal kenikmatan dunia semata.
bahwa hidup kita sesungguhnya telah mahal ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita tidak pernah ragu menyatakan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Walau kita harus sadar, tantangan, godaan itu sangat banyak sekali, terutama kepada angkatan muda gereja, anak-anak remaja dan pemuda-pemuda gereja yang harus kita bekali, yang harus kita pertahankan, dibentengi dengan iman percaya kepada Yesus. Ini menjadi tugas kita yang sangat-sangat berat dalam perkembangan teknologi komunikasi internetisasi sekarang ini. Betapa masifnya informasi-informasi dan tidak tertutup soal iman percaya kita. Ibu Bapak Saudara dalam Yesus Kristus, hari ini kita disadarkan, mari merapatkan barisan, menanamkan dalam hati jiwa pikiran kita bahwa sesungguhnya kita mempunyai keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Yesus. Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, tetaplah tegak berdiri dalam imanmu. Tuhan Yesus memenangkanmu. Percayalah. Amin. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, tolonglah kami. Kami tahu Tuhan, banyak tantangan godaan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya yang menggoda kami meninggalkan iman percaya kami. Tapi kami diyakinkan selalu melalui firman-Mu bersama Yesus Kristus Tuhan kami, hidup kami telah dimenangkan dan digaransi untuk mendapatkan kebahagiaan dari Engkau. Terimalah doa kami ini dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.